علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وارنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati semua, yaitu Bapak Dr. Haji Rama Yuni dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah tambah kemuliaan untuk keluarganya semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semua juga yang saya muliakan, ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Az-Zakir, yang alhamdulillah mudah-mudahan tambah sehat. Amin. Ya Allah tambah berikan keberkahan buat kita semua. Allah senantiasa jaga kita semua, curahkan rahmat hidayah ya serta inayahnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, yang terus istiqamah menjalankan kebaikan, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa segala apapun yang udah kita lakukan, yang akan kita lakukan juga, mudah-mudahan semua diterima menjadi tambahan pahala, limpahan pahala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah sehat semuanya. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah. Ini subhanallah ya, Ramadan udah tinggal berapa bulan lagi Bu? Berapa sebulan ya, sebulan lebih dikit ya, kurang lebih 30 sampai 40 hari lagi ya. Sekarang kita udah berada di akhir-akhir bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita sampai bulan Sya'ban ya. Habis bulan Sya'ban Allah sampai ke bulan Ramadan. Amin ya amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa maqasidana. Doa walaupun ada yang mengatakan itu adalah hadis dhaif, tapi setidaknya itu adalah doa. Kita minta keberkahan di bulan Rajab, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya amin ya rabbal alamin. Ya, kita Ramadan kita tarawih bareng lagi ya. Kita dengerin guru-guru kita semua ngisi kajian lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Kalau perlu ya kita sahur bareng, ya, nggak pulang-pulang di sini sebulan, ya, terlakinya ngambek Bu. Kita udah sampai mana Bu nih? Maqalah ketiga, halaman 132. Ini belum dibahas gitu. Ya. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad. Maqalah ke-30. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala qala arba'atu asya'a qaliluha kathirun al-waj'u wal faqru wan naru wal adawatu. Ya, ini nasihat ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Arba'atun, kata beliau ada 4 hal. Ya, arba'ah. Ya, asya qaliluha. Jadi asya itu dari syai'un. Ya, apa-apa atau sesuatu lah. Ya, 4 hal atau 4 sesuatu, qaliluha kathirun. Sedikit tapi terasa banyak. Ya, padahal sedikit tapi kita ngerasanya banyak, ngerasanya berat, besar. Apa yang pertama adalah al-waja'u. Ya, rasa sakit. Al-waja', rasa sakit. Kemudian wal faqru, ya, kefakiran. Kemudian wan naru, ya, api. Ya, kemudian wal adawatu. Apa Bu adawah? Ya, itu adalah adawah permusuhan. Ya, permusuhan. Nah, ini sesuatu yang sedikit, ya, kemudian kita merasanya sebagai manusia, ya, kita merasanya banyak, atau kita merasanya berat. Ini subhanallah. Jadi nasihat yang luar biasa. 4 hal ini, al-waj'u wal faqru wan naru wal adawah. Ya, bahwasanya al-waj'u wal faqru wan naru wal adawah. Rasa sakit. Ya, padahal hidup kita lebih banyak sakitnya apa banyakan sehatnya Bu? Banyakan sehat apa sakitnya? Ya, banyakan sehatnya. Tapi terkadang ketika kita lagi sakit, ya, kita merasa apa Bu? Ya, kita merasa bahwasanya hidup kita semuanya ya sakit. Ya, merasa kita bahwasanya tidak disayang sama Allah dan sebagainya. Ya, padahal Allah kasih kenikmatan banyak dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat hidup kita lebih banyak yang halalnya apa yang haramnya? Banyakan halalnya apa haramnya Bu? Banyakan halalnya. Ya, tapi kita masih nyari yang haram. Padahal yang haram itu sedikit. Lebih banyak Allah karuniakan, Allah berikan yang namanya sesuatu makanan yang halal. Allah katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah segala apa yang ada di muka bumi ini, halal juga baik. Tapi kebanyakan kita bukannya nyari yang halal, tapi malah nyari yang haram. Nah, ini penyakit.
ya kita merasa bahwasanya hidup kita ya berat, ya padahal lebih banyak kenikmatan, lebih banyak kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya daripada ya penyakit yang kita rasakan saat ini. Ya, maka alhamdulillah lagi-lagi ya bahwasanya Allah itu kan memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya, betul nggak Bu? Ya, Allah katakan bahwasanya ya setiap sesuatu yang kita benci belum tentu dibenci sama Allah. Sesuatu yang kita nggak demen belum tentu buruk di mata Allah. Ya kata Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalau kita benci sesuatu itu baik buat kita. Ya bisa jadi kalau kita cinta sesuatu itu buruk buat kita. Makanya kita minta yang terbaik dari Allah. Dan Allah itu senantiasa memberikan yang terbaik buat hambanya. Kenapa orang dikasih sakit? Karena Allah sayang sama hambanya. Ya supaya dia ingat. Ya terkadang kalau kita nggak dikasih sakit, kita ya nggak mau ibadah, kita lupa sama Allah. Ya kerjaan banyak, ya orderan banyak, betul nggak Bu? Ya. Kalau misalnya punya teh solo ya cuma 1 gerobak, insya Allah masih bisa sempat baca Quran, ya masih bisa sempat sholat. Tapi kalau udah teh solonya udah 20 gerobak, nah dia ngerjain berdua sama bininya, karyawan cuma berapa biji, ya. Ya, nah itu dia udah ribet itu. Ya terkadang udah nggak ada waktu buat ibadah. Ya kemudian juga ibadah juga seadanya. Ya maka ada kalanya Allah berikan kasih sayangnya, Allah kasih kita supaya istirahat. Ya supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga al-faqru, kefakiran. Ya kefakiran. Ya terkadang kalau kita ya lagi fakir atau kita ya ternyata Allah gampang ya Bu membolak-balikan manusia itu. Ya Allah jadiin manusia itu menjadi mulia gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadiin manusia jadi terhina mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah mau gampang semuanya. Ya tadi udah jelas namanya. Kalau ibu mau, ya insya Allah kalau Allah takdirin bisa berangkat. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang penting usahanya dulu. Allah pengen ngelihat kita usaha. Ibu nabung, ya. Allah ngelihat ibu nabung, keseriusan ibu mau berangkat, nyisihin kita punya harta, kita tabungin dikit-dikit. Urusan berangkat nggak berangkat nanti urusan Allah. Jalannya bagaimana itu urusan Allah. Ya, tiba-tiba ada orang ngajak, ya. Alhamdulillah misalnya ada orang kenal kita, kemudian kita baik. Ya, dia tahu kita baik. Ya, kita pengen berangkat umroh. Alhamdulillah insyaallah kita diajak. Ya, jalannya biar Allah yang ngatur, yang penting manusia usaha. Ya. Sama misalnya ini kan besok Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Kemudian yang namanya Isra Mi'raj kan semuanya kehendak Allah, betul nggak Bu? Maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika maunya Allah, ya sesuatu itu bisa di luar logika manusia. Makanya ketika kita berbicara Isra Mi'raj, jangan pakai logika, jangan pakai akal, tapi pakainya apa? Ya, pakai iman, pakai hati yang penuh dengan keimanan. Jangan pakai logika, karena kalau pakai logika nggak nyampe. Ya, ada sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh logika pikiran manusia. Ya, jarak yang jauh
tapi bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang sedikit. Ya, berangkat malam kemudian pulang sebelum subuh. Nah, itu kan sesuatu yang singkat, tapi waktu itu benar adanya. Ya, kemudian juga jarak yang ditempuh benar adanya. Nah, itu kita imanin dengan hati kita. Ya, bukan dengan akal, bukan dengan logika. Ya. Karena Allah yang punya kehendak, Allah mau, maka Allah jadikan itu. Ya, misalnya ibu kan sama suami asbab. Ya. Kemudian anak kita itu adalah akibat. Kenapa ada anak? Karena ada sebabnya, ada baba sama emaknya. Betul nggak, Bu? Ya. Kalau nggak ada baba emaknya jadi nggak anak? Nggak jadi. Ya, kecuali kalau Allah mau. Ya, maka jadi Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya baba, nggak punya emak. Tapi jadi nggak? Jadi, karena Allah mau. Ya, logika kita harusnya nggak bisa, harus ada babanya, harus ada emaknya. Tapi kalau Allah mau mah gampang. Allah jadiin Nabi Adam. Ya, Allah jadiin Nabi Isa ada emaknya, orang ada babanya. Ya. Logika manusia nggak nyampe. Tapi ketika Allah mau, wanita solehah bisa saja dikasih sama Allah. Ya, maka bagaimana Siti Maryam yang mengandung kemudian melahirkan Nabi Isa. Ya, makanya anak zaman sekarang pada nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ya, mau nggak ada babaknya juga katanya. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, itu. Jadi jangan diukur sama logika pikiran kita. Kalau ibu ditanya, Bu, batok dulu apa air kelapa dulu? Kan kelapa ada airnya. Allah nyiptain batoknya dulu apa airnya dulu dalam kelapa? Ya, pohonnya benar. Ya, benar pohonnya benar. Habis pohon, airnya dulu apa batoknya dulu? Hah? Batoknya dulu, airnya masuk dari mana tuh? Hah? Ada isi airnya. Apa? Batok ada isi airnya, udah sekalian. Sekalian, bisa. Nah, air dulu apa batoknya dulu nih? Kalau airnya dulu, rembes begitu. Kalau batoknya dulu, ya dari mana tuh, ada peralon masuk mana tuh? Nah, bingung kan kita? Ya, belum ditanya telur dulu apa ayam dulu, Bu? Telur dulu apa ayam dulu? Nah, itu dah. Ya, dari dulu kita ditanya telur dulu apa ayam dulu. Dari kecil kita ditanya. Nah, itu ya, itu bagaimana Allah mau, pasti jadi Allah ciptain. Ya, terkadang kita nggak bisa mikir. Ya, kita nggak bisa dengan logika kita manusia. Nah, begitu juga nih al-faqru. Ya, terkadang kita merasa miskin, nggak punya duit dan sebagainya. Padahal Allah berikan yang namanya kenikmatan itu bukan hanya saja uang. Ya, makanya ada yang bilang kita tuh manusia sebenarnya kaya. Ya, walaupun kita nggak punya duit. Coba ginjal itu dibayarin, dijual berapa, Bu, ginjal? Kalau mau dibayarin, mau, Bu? Ya, sebenarnya kaya. Nah, itu kita bukan masalah ginjalnya, artinya nikmat Allah tuh banyak. Ya, Allah bisa kasih nikmat, kita bisa duduk aja, alhamdulillah. Ya, jangankan duduk, Bu. Ya, buang angin kentut, nikmat nggak, Bu? Nikmat. Ya, orang ditungguin tuh kalau lagi sakit apa ya, yang ditungguin kentutnya, udah kentut belum katanya? Habis sesar. Sesar, Bu. Rasain. Iya, kayak itu saya pernah ditanya juga tuh gini.
Ya, udah kentut apa belum maksudnya? Jadi kentut itu juga nikmat ternyata. Tanda orang sehat. Kalau nggak kentut, berarti ada masalah. Nah, itu. Ya, yang masalah kentutnya nyaring, kemudian baunya, atau kentutnya nggak ada suara, ada baunya doang, atau meninggalkan jejak. Nah itu. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Kemudian wanaru, ya, api. Artinya api ini terkadang ya diterjemahkan dengan kesulitan, ya. Kemudian juga an-naru ya bisa diterjemahkan dengan yang namanya kesusahan, ya, kesulitan, kesusahan. Ya, bahwasanya terkadang kita banyak merasa hidup kita banyak sulitnya, banyak susahnya. Ya, padahal Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Kemudian wal adawah, ya, permusuhan. Nah, di sini di bawahnya dijelaskan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau pernah berpesan kepada putranya, wahai putraku, janganlah engkau menganggap 1000 teman itu sudah banyak, akan tetapi 1000 teman itu sedikit. Janganlah menganggap satu orang musuh itu sedikit sekalipun hanya satu, ya, itu sudah banyak. Nah, artinya lagi-lagi yang namanya permusuhan ini walaupun satu, tapi walaupun sedikit, ya, tapi kita merasa banyak. Artinya jangan sampai kita punya musuh. Ya, jangan sampai hidup kita ya penuh dengan musuh. Jadi bagaimana walaupun satu orang itu kalau kita jadiin musuh maka terasa banyak. Tapi kalau kita punya teman, ya, walaupun hanya 1000 itu masih sedikit. Jadi kalau teman walaupun banyak tapi kita merasa sedikit. Apalagi teman yang memang benar-benar teman. Gimana Bu? Teman yang benar-benar teman. Teman yang sesungguhnya mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau nasihatin, kalau kita salah ada yang nasihatin, betul nggak Bu? Nah, itu teman yang baik, ingetin kita. Ada lagi nggak teman yang sesungguhnya? Nah, itu menemani ketika kita lagi susah. Nah, ini yang susah, yang sulit. Ya, kalau kita belajar pepatah bahasa dikatakan mawaddatus shodiqi tadharu waqtad dhiqi. Kecintaan yang namanya teman, mawaddatus shodiq, kecintaan teman itu tazharu, akan nampak waqtad dhiqi, waktu adhiq. Adhiq itu dayqun, sesuatu yang sempit. Jadi kecintaan teman itu akan terlihat ketika kita lagi dalam masa sulit. Ya. Kemudian juga dikatakan siapa saja yang mencari teman bila aibin baqiya bila akhin. Siapa saja orang yang mencari teman tanpa aib, maka dia nggak akan bakalan dapetin teman. Artinya semua manusia pasti ada aibnya. Manusia pasti ada salahnya. Kalau kita nyari teman yang nggak ada aibnya, nggak ada cacatnya, nggak ada salahnya, nggak ada, maka dikatakan nanti kamu nggak bakal punya teman. Ya, teman pasti ada salahnya, teman pasti ada aibnya, ada cacatnya. Tinggal bagaimana kita memfilter, menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kita nggak suka. Ya. Lagi-lagi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut ke makalah 31. Ibu ini masih nyambung tadi. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hatim Ibnu
Al-A'sam rahimahullahu ta'ala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukhu wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala'i was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Ya, ini subhanallah juga. Ya, nasihat dari Hatim bin A'sam. Beliau mengatakan arba'ah, lagi-lagi 4 hal. Ya, la ya'rifu qadraha illa al-arba'ah. Kita nggak akan tahu nilainya ini yang 4 kecuali ya kita tahu dari 4 yang lain. Ya, kita mengetahui nilai dari 4 ini dari mana? Dari 4 hal yang lain. Ya, yang pertama kata beliau asyababu, ya asyabab, yang masa muda. Ya, kenikmatan di masa muda la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Bahwasanya kita tidak bisa ya mengetahui atau merasakan bagaimana nikmatnya masa muda kecuali kalau kita nanti sudah tua, sudah datang ya masa asyuyukh. Ya, masa tua, masa lansia, baru kita merasakan bahwasanya nikmatnya ketika ya masih muda. Ini subhanallah. Kemudian yang kedua wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Ya, bahwasanya kita nggak bisa merasakan atau tidak tahu ya bagaimana nikmatnya kehidupan kita yang lapang kecuali kalau nanti kita sudah mendapatkan yang namanya musibah. Kalau kita udah dapat yang namanya musibah, baru tahu nikmatnya hidup yang enak, ya hidup yang tentram. Kemudian yang ketiga wasihatu la ya'rifu qadraha illal marda. Bahwasanya kita nggak bisa mengetahui atau kita nggak mengetahui bagaimana nikmatnya yang namanya sehat kecuali kalau kita udah sakit. Ya, kalau udah sakit baru tahu bagaimana nikmatnya sehat, mahalnya sehatnya. Kemudian wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Bahwasanya kita ya tidak bisa tahu bagaimana nikmatnya kehidupan kecuali kalau sudah mati, kalau sudah ajal menjemput kita. Ya, ini sama misalnya hadis yang menjelaskan senada atau maknanya mirip-mirip. Ya, yang sering kita dengar kata Rasul iqtanim khamsan qabla khamsin, gunain yang 5 sebelum datang yang 5. Apa bu? Masa muda sebelum datang masa tua. Syababaka qabla syuyukhika atau haramika, masa muda sebelum masa tua. Yang kedua sehat sebelum sakit. Ketiga kaya sebelum miskin. Keempat
Nah, hidup sebelum mati. Hidup kita sebelum mati kita. Kemudian waktu lapang sebelum datang waktu yang sempit. Ya, kata Rasul ada 2 nikmat yang sering dilupain sama manusia. Nikmat apa, Bu? Nikmat sehat sama nikmat waktu luang. Ini 2 nikmat yang sering banyak dilupain sama manusia. Nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Ya, makanya mudah-mudahan ketika kita sehat, alhamdulillah kita ngaji. Enak gak, Bu? Ya, enakan ketika sehat kemudian kita ngaji. Ya, lagi seger-segernya kemudian kita ngaji. Kalau udah tua, ya nggak bisa duduk lama. Ya, mata udah kabur-kaburan, nggak tahu kabur kemana tuh matanya. Ya, masih mending kabur nih matanya aur-auran katanya. Mata saya aur-auran. Auran kemana tuh? Ya, ini subhanallah. Ya, lagi-lagi tadi ingetin ya bahwasanya kalau tadi yang pertama babu asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Kita baru tahu bagaimana nikmatnya masa muda kalau kita udah tua. Ya. Tapi sebenarnya tua itu kan juga nikmat ya, Bu. Alhamdulillah orang tua itu ya, dia panjang umurnya. Karena orang tua pernah muda. Tapi kalau orang muda belum tentu tua. Ya. Anak kecil tua. Ya, ada anak kecil tapi adatnya tua, ada juga. Ya. Tapi ada orang tua tapi adatnya kayak bocah gitu. Ya, suka ngambek, ya, baperan begitu kan. Ya, ada yang begitu, Bu. Harusnya kan orang semakin tua semakin bijak. Ya, semakin pengertian gitu. Bisa memahami keadaan orang lain. Tapi ada orang tua bawaannya ngambek mulu, baperan mulu. Ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih ya nggak begitu ya. Ya, insyaallah. Nah, bagaimana ini tadi? Bagaimana bahwasanya kita tahu nikmatnya ya yang namanya masa muda sebelum ya tua. Akhirnya mudah-mudahan ya yang namanya masa muda bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ataupun ketika kita misalnya udah terlanjur udah tua, alhamdulillah di masa tua juga Allah masih kasih hidayah. Ya, masih Allah kasih kekuatan kita buat ngaji, berbuat kebaikan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Enggak apa-apa terlambat, ya. Karena nuntut ilmu juga sampai ke liang lahat, enggak ada batasannya. Ya, unlimited. Ya, maka jangan sampai kita merasa ya, jangan sampai enggak ada kebaikan yang kita kerjakan. Alhamdulillah, ya walaupun sudah tua tapi alhamdulillah Allah masih berikan kita hidayah, kekuatan untuk mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian ya nikmatnya hidup yang enak ya baru kita rasakan ketika kita dapat musibah. Nah, tadi musibahnya ya, apapun yang Allah berikan. Ya, ada orang yang bisnisnya yang tadinya ya dia sukses dan sebagainya, kemudian bisa saja bangkrut dan sebagainya. Ya. Nah itu kan orang biasanya pikirannya, ya, ketika pikirannya nggak enak, pikirannya banyak, maka hidupnya enak apa kagak? Ya, nggak ada yang enak. Ya. Maka disitulah ya bagaimana Allah ingatkan juga tadi, bagaimana Rasulullah SAW ingatkan. Ya lagi-lagi kalau Allah itu kan banyak berbicara tentang waktu. Ya dalam Al-Qur'an ya Allah katakan wal asr ya demi masa. Ya kemudian wadduha demi waktu duha. Kemudian wal fajr demi waktu fajar. Kemudian juga wal lail demi waktu malam.
kemudian wan nahar, ya demi waktu siang. Jadi Al-Quran juga berbicara masalah waktu, masalah masa. Kenapa? Karena waktu ini penting, ya, sehingga banyak Allah bersumpah dengan waktu. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan tadi, ya, bagaimana waktu-waktu yang seharusnya digunakan sebelum terlambat. Ya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa memotong waktu tersebut, maka kita yang akan terpotong. Artinya, kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu, maka kita yang akan merugi. Ya, maka Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, sesungguhnya manusia lafi. Jadi ada kalimat inna, ada takkid di situ, penekanan. Innal insana lafi khusr. Jadi ada inna sama lam di situ, lafi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar, ya, benar-benar dalam keadaan merugi. Ya. Jadi sesungguhnya kita semua merugi. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian juga mengerjakan amal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha illal marda. Ya, bahwasanya sehat itu, ya, kita nggak bisa, ya, atau kita terkadang melupakan nikmat yang namanya nikmat sehat. Kita baru tahu, baru ngeh bahwasanya sehat itu nikmat ketika kita sakit. Ya. Bahkan sakit gigi aja nggak enak, ya Bu. Ya, bikin nggak nafsu makan, betul nggak Bu? Ya. Bikin sewot, marah-marah, ya. Itu Allah ambil sedikit nikmat, ya, dari yang namanya nikmat sehat. Subhanallah, ya. Jadi kemarin emang saya juga berasa, karena emang sakit gigi, ya, kemudian banyak sariawan, kemudian malas makan nggak nafsu. Akhirnya kemarin saya juga sempat meriang gitu. Tumben tuh ada yang ngomong, jangan usah kurusan katanya. Ya, baru itu saya dibilang ada orang ngomong ke saya, Ustaz kurusan. Ya, biasanya Ustaz tambah gede aja. Ya, itu yang paling sering. Ustaz tambah subur aja. Kemarin saya kaget, Ustaz kurusan. Nah, baru kali ini ada orang bilang Ustaz kurusan. Ya. Biasanya Ustaz tambah gede aja, tambah subur aja. Ya. Ya, tapi ketika balik Indonesia, ya makan lagi Bu. Ya. Kalau di sana emang kadang makannya kita kurang semenggah begitu, kurang nafsu. Ya. Tapi kita berusaha makan. Tapi kalau di Indonesia, ya susah yang namanya nahan makan. Ya. Kalau di sana bisa kita diet, ya. Tapi kalau Indonesia, ya, itu dia. Ya, sama sambal terasi. Ya, subhanallah. Ya. Nah, lagi-lagi memang sehat, Bu. Jadi kita juga saling menasehati, kemudian juga saling mengingatkan. Alhamdulillah kalau setiap Sabtu ada senam, ya, olahraga. Enggak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Jangan ketika kita olahraga langsung yang berat-berat. Ya, besoknya ntar pingsan lagi kan. Ya. Enggak apa-apa yang berat-berat, yang penting kita harus rutin. Ya, kita mau ngapain kayak bergerak, yang penting badan itu bergerak. Nah, itu investasi sehat kita. Ya, lagi-lagi, ya, jangan sampai ketika kita sakit kita baru merasakan kenikmatan yang namanya sehat. Orang sehat enak ngapa-ngapain, betul nggak Bu? Ya, dia ke masjid enak, dia ke musola enak, dia ngaji enak, semuanya. Alhamdulillah.
Kemudian wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mautat. Ya, lagi-lagi bahwasanya banyak orang yang sudah meninggal, mereka pengen dibangkitin, pengen dihidupin lagi sama Allah. Ya. Karena apa? Lagi-lagi penyesalan. Ya, banyak Al-Quran menjelaskan, ya, menceritakan kepada kita banyak manusia, mereka ketika sudah ada di alam barzah, di alam kubur, bahkan nanti di alam akhirat, mereka minta dibangkitin lagi, mereka minta dihidupkan kembali, walaupun hanya sebentar. Mau ngapain? Pengen hidup kemudian berbuat kebaikan, banyakin amal soleh. Ya, baru berasa tuh. Ya, lagi-lagi manusia sama manusia ketika ada manusia yang meninggal, mereka itu merasa dirinya akan, ini kan kita merasa bahwasanya kita bakal hidup selamanya, betul nggak? Ya, sama orang yang meninggal misalnya hari ini ataupun tadi pagi, ya, sebelumnya itu mereka merasa berpikiran bahwasanya mereka akan hidup lah. Ya, ternyata qadarullah, ya, ada ketetapan Allah yang lebih dulu. Tapi kita minta mudah-mudahan kita panjang umur, ya, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul bahwasanya khairun nas, sebaik-baik manusia, man qala umruhu wa hasuna amalu. Siapa mereka yang panjang umurnya kemudian baik amal perbuatannya. Ya. Jadi panjang umur kemudian amal perbuatannya juga baik. Ya, jangan panjang umur ya nyusahin orang, ya, bikin kesel orang, ya, ngezolimin orang, ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka mudah-mudahan yang namanya kematian itu bisa menjadikan kita istirahat dari segala kemaksiatan kita. Ya, kalau misalnya Allah kehendaki kita buat hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan hidup ini menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak tadi orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau mereka bisa bilang hari ini, ya, mereka akan bilangin kepada kita semua. Ya, mungkin orang tua kita kalau mereka bisa ngomong ke kita, mereka bakal nasihatin kita sekarang. Ya, apalagi Isra Mi'raj kan poinnya adalah sholat, perintahnya adalah sholat. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa jaga. Ya Allah, berikan kekuatan untuk kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu semua. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita terus, ya, dalam istiqomah, meramaikan, menghidupkan majlis ilmu, sehingga Allah terus berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah hazanah keilmuan kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.